Peserta yang pada hari ini adalah staf pengajar program studi hortikultura Politeknik Pertanian Negeri Baitul. Hari ini yang menjadi narasumber kita adalah Ibu Dr. Elina Mansyah. Jadi pada kesempatan ini sesuai dengan rencana yang sudah kita sepakati bahwa kita akan melaksanakan ya lebih kurang 1 jam, setelah itu kalau ada tanya jawab. Mungkin untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita persilakan kepada Ibu Elina Mansyah. Kami silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dapat bertemu ya di dunia maya ini dalam rangka sharing ya, berbagi pengalaman barangkali dalam hal bidang-bidang yang bisa kita untuk memperkaya kurikulum ya, khususnya di Politeknik Payakumbuh. Salawat beri salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati ini senior saya Bapak Insinyur Ferdinand selaku mungkin pimpinan sidang atau ketua yang mengorganisir kegiatan pada pagi hari ini ya. Kemudian Bapak Ibu staf pengajar. Ini kelihatannya banyak anak milenial ini ya, sudah banyak saya yang tidak kenal ini. Ini ada yang kenal itu Bu Rasdanelwati. Nah, ini yang lain-lainnya nih para milenial. Salam kenal ya adik-adik semua. Pak Direktur enggak ada Pak Ferdinand ya, ini teman saya satu angkatan nih Pak Direkturnya, Bapak Insinyur Elvin Asman. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin ya saya share bahan presentasinya. Bisa kelihatan Bapak Ibu sekalian? Bisa dengar suara saya? Ya, jelas. Ya, baik kita mulai ya. Jadi sesuai dengan topik yang diminta untuk disampaikan pada hari ini adalah kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja ya. Di dunia kerja dalam bidang pertanian. Jadi kira-kira yang akan saya sampaikan nanti ini sedikit pengantar ya. Kemudian dalam hal topik produksi benih, kemudian budidaya, ada revolusi industri 4.0 ya, sesuai dengan kondisi perkembangan ilmu pengetahuan saat ini. Kemudian mengenai pemasaran, serta nanti kesimpulan mengenai saran-saran yang bisa diberikan dalam memperkaya program studi budaya pertanian di Politeknik. Sebenarnya kalau menurut saya apa yang sudah berjalan saat ini sudah bagus ya, kurikulum yang ada di Politeknik. Tinggal nanti mungkin menyesuaikan lebih detailnya dengan apa yang ada di dunia kerja. Khususnya tentu nanti mohon maaf saya banyak memberikan contoh-contoh terutama yang ada di tanaman buah karena ini sangat luas ya. Jadi kata kunci dari presentasi kita pada hari ini sesuai dengan judul yang diberikan itu yang pertama adalah kompetensi. Jadi kompetensi itu adalah berbasis pengetahuan, kecakapan atau keterampilan, serta ada kemampuan ya, kemampuan. Nah, ini saja tidak cukup, tetapi ketiga hal tersebut harus bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.
itulah yang kita sebut sebagai kompetensi secara keseluruhan. Karena kalau sekedar mengetahui, sekedar cakap, sekedar mampu ya, tetapi tidak ada sesuatu yang dihasilkan, itu masih kurang sempurna kompetensinya. Nah, kompetensi ini tentu memang sangat penting ya, dan memiliki pengaruh yang nyata dalam dunia kerja. Seseorang individu yang kompeten tentu akan lebih mudah beradaptasi dan mungkin diterima juga dalam dunia kerja. Kemudian kata kunci yang ketiga adalah pertanian. Nah, pertanian ini sangat luas sekali ya, jadi menyangkut tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dalam satu agroekosistem. Jadi bagaimana mengelola sumber-sumber daya tersebut dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan memanagenya. Jadi ini kata kunci dari judul yang diberikan kepada saya. Kemudian masih di pendahuluan berbicara mengenai kompetensi yang dibutuhkan ya. Kompetensi yang dibutuhkan itu sebenarnya sederhana saja kita memandangnya. Jadi kalau kita lihat proses bisnis di dunia pertanian dari hulu sampai hilir ya, dari hulu sampai hilir itu membutuhkan kompetensi. Jadi tidak terlalu sulit untuk mengatakan kompetensi apa. Seperti yang pada gambar ini ya, proses bisnis pertanian itu kan kita mulai dari awal ya, dari awal itu kita menyemai, kemudian kita pelihara atau kita budidaya, kemudian kita panen. Dalam proses-proses ini hulu sampai hilir ini kita membutuhkan input. Input ini kalau di persemaian dan penanaman kita tentu butuh benih ya, benih. Nah, dalam benih ini saja sudah perlu suatu kompetensi. Bagaimana kita memproduksi benih, bagaimana untuk menyiapkan sarana dan prasarananya dan sebagainya. Sehingga untuk dari awal ini untuk perbenihan ini sudah membutuhkan kompetensi yang khusus. Apalagi kalau bicara benih itu sangat luas ya, dan penanganannya berbeda-beda. Penanganan benih tanaman buah berbeda, tanaman pangan berbeda, tanaman sayuran yang berbeda. Sehingga ini memang bisa kita kategorikan sebagai satu kompetensi yang sangat dibutuhkan dalam dunia pertanian. Kemudian input apa lagi dalam persemaian, dalam yang tahap pertama ini persemaian, kita butuh media semai. Media semai saat ini juga dengan perkembangan teknologi itu banyak yang sudah diefisienkan. Kita sekarang sudah tidak memakai tanah, pupuk kandang dan sebagainya, sudah banyak berkembang media-media baru, kokopit dan sebagainya yang ringan, murah, serta mudah untuk ditransportasikan. Kemudian bagaimana juga membuat nursery yang kekinian. Nah ini semuanya membutuhkan input, ini membutuhkan kompetensi dan pengetahuan khusus ya. Kemudian kita berangkat ke proses yang kedua. Setelah kita semai, kemudian kita berbudidaya, bagaimana kita memberikan pengairan, bagaimana kita melaksanakan pemupukan, gitu. Ini ada lagi barangkali satu lagi ya, bagaimana kita ini mungkin hama penyakit ya. Bagaimana kita mengelola hama penyakit. Tambah satu lagi di sini ya. Mungkin hama dan penyakit. Nah, ini kan butuh kompetensi juga gitu. Seorang ahli pengairan itu sangat dibutuhkan juga di dunia kerja, ahli pemupukan, kemudian seseorang yang ahli dalam penanganan hama penyakit juga itu kompetensi yang sangat dibutuhkan. Beranjak ke panen ya, ini sudah merupakan, kalau ini input ya kita banyak input di sini ada output. Pasca panen kita memerlukan juga orang-orang yang berkompeten dalam penanganan segar. Kemudian bagaimana mengolah produk-produk itu
menjadi meningkat nilai tambahnya menjadi berbagai produk olahan. Jadi kemudian juga perlu ada yang ahli kemasan, bagaimana supaya produk-produk kita itu menarik dan laku dijual di pasar. Ilmu mengemas ini juga sangat dibutuhkan. Jadi sebenarnya ini sederhana sekali ya, kalau melihat ini ya sudah ya selesai. Ini kompetensi ini semua kita butuhkan. Nah, dunia bisnis pertanian ini kan ujung-ujungnya kita mendapatkan hasil atau keuntungan. Nah, untuk pemasaran ini transaksi bisnis itu sudah berjalan sejak dari mulai awal ya, input sampai output. Sejak mulai persemaian sampai pemanenan itu proses bisnis itu sudah berjalan. Artinya begini, bahwa kita mendapatkan hasil, keuntungan itu bukan dari saat panen saja. Ketika awal kita sudah bisa berbisnis dengan menyediakan benih, dengan memproduksi benih, dikomersilkan, itu kita sudah bisa berbisnis di sini. Menyiapkan media semai, kita sudah bisa berbisnis di sini. Jadi dari hulu sampai hilir ini bisa kita komersilkan. Nah, untuk selanjutnya ini akan coba saya uraikan satu persatu. Ini benih seperti apa, sampai nanti pemasaran akan coba saya uraikan satu persatu kompetensi-kompetensi yang ada di dalam masing-masing proses tersebut. Baik, ini yang kedua kita masuk ke produksi benih. Jadi seperti saya sampaikan tadi, ini mohon maaf saya banyak memberikan contoh-contoh di tanaman buah ya, karena terlalu banyak ada tanam pangan, hortikultura dan sebagainya. Ini sebagai contoh saja, nanti tanaman lain mungkin menyesuaikan. Saya kira contoh di tanaman buah ini cukup baik ya untuk disampaikan, karena memang tanaman buah ini berbeda dengan yang lain, itu cukup unik ya, dan memang cara-cara budidayanya itu berbeda dengan tanaman semusim seperti itu. Nah, sekarang untuk kompetensi di bidang produksi benih. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa selama masa pandemi ini terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Itu dalam konsumsi buah-buahan ya. Kita tahu bahwa buah-buahan sangat dianjurkan dalam meningkatkan imun tubuh kita, sehingga memang di pasaran itu buah-buahan sangat laku keras. Kemudian bukan buahnya saja, minat masyarakat itu selalu meningkat dalam berkebun buah. Salah satu bukti meningkatnya minat masyarakat ini adalah permintaan bibit atau benih tanaman buah yang terus meningkat. Jadi kalau Balit Butropika ini koperasinya sering kehabisan stok karena permintaan tadi dari baik secara individu maupun pekebun yang membutuhkan bibit. Sehingga peluang bisnis benih tanaman buah ini sangat besar seperti itu. Nah, Politani barangkali bisa juga mengembangkan bisnisnya ke arah ini, karena Balit Butropika sebagai lembaga penelitian berskala nasional itu tidak akan mampu untuk menyediakan atau memenuhi permintaan yang sedemikian besar untuk bibit ini. Di samping itu, Balit Butropika itu mandatnya bukan berjualan benih. Tidak ada di SK Balit Butropika itu untuk berjualan benih. Tugasnya adalah melaksanakan penelitian. Sehingga untuk produksi benih ini harus ada kepanjangan tangan, ada lembaga, ada penangkar yang memproduksinya. Nah, disinilah nanti letak kerjasama dalam produksi benih ini. Balit Butropika nanti hanya tugasnya menyediakan benih induk. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya tentang benih di Balit Butropika, tugas utama yang dibebankan pemerintah kepada Balit Bu adalah benih sumber. Sedangkan benih sebarnya itu ada di koperasi dan beberapa penangkar yang kita bina, dan tidak tertutup kemungkinan juga bahwa Politani bukan adalah teknologi produksi benih tanaman berkayu. Jadi tanaman buah ini kan ada yang berkayu, ada juga yang diperbanyak dengan biji seperti pepaya, melon, semangka dan sebagainya itu. Jadi ini harus dipegang ini.
bagaimana harus punya kompetensi masing-masing. Kemudian ada perbanyakan secara konvensional ya. Kemudian ada teknologi perbanyakan secara kultur jaringan, pembuatan media sema yang mudah, murah, dan efisien. Inilah kompetensi-kompetensi yang saat ini dibutuhkan ya dalam dunia kerja. Jadi mungkin ini intinya kalau tidak buka usaha sendiri ya, ada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan keahlian kita dalam bidang-bidang ini, perbenihan ini. Ya, ini tadi sampaikan ada teknologi produksi benih tanaman berkayu. Ini ada sambung pucuk ya. Ini sudah teman-teman semuanya staf pengajar sudah paham ini. Ini ada populasi, ada sambung samping, ada top walking. Ini kalau top walking ini adalah mengganti tanaman yang sudah tua, barangkali yang sudah tidak produktif ya, sehingga kita tidak harus menanam dari awal. Jadi kita pangkas batangnya, kemudian kita sambung atau kita grafting dengan varietas atau tanaman yang baru, sehingga nanti tanamannya remaja lagi. Jadi tujuannya yang pertama dia untuk mengganti mengganti tanaman yang sudah tidak produktif lagi atau sudah tua. Kemudian yang kedua, apabila varietas itu sudah tidak komersil, jadi nilai jualnya tidak baik besar gitu, tidak tinggi, sehingga kita mengganti dengan varietas-varietas yang lebih komersil. Ini bisa kita lakukan dengan top walking. Nah, ini juga memerlukan kompetensi dalam hal ini. Nah, kemudian tadi disampaikan juga dalam produksi ini ada jenis-jenis tanaman buah yang diperbanyak melalui biji. Ini contohnya pepaya. Nah, jadi kalau biji pepaya itu kalau kita tanam langsung dari bijinya ya, misalnya kita beli di pasar tanam lagi, itu tidak dianjurkan karena nanti akan terjadi penurunan inbreeding istilahnya ya, kalau di pemuliaan tidak sama lagi dengan induknya, sehingga untuk produksi benih pepaya ini juga butuh keahlian khusus ya, membentuk kebun-kebun, kemudian diisolasi, kemudian ada dikastrasi dan sebagainya. Ini perlu juga keahlian khusus. Nah, ini contoh dalam dunia kerja ya. Jadi karena benih ini dibutuhkan sebagai langkah awal untuk berbudidaya, maka kita perlu benih bermutu. Ini adalah penangkar benih pepaya di Riau yang kita bina, itu sudah komersil ya, mengkomersilkan, menjual ini benih pepaya bawah penguasaan kita. Nah, ini adalah suatu ladang atau bidang pekerjaan yang bisa juga ditekuni untuk dalam dunia bisnis ke depan. Nah, ini untuk produksi benih pisang bisa secara konvensional ya. Konvensional ini dengan mematikan titik tumbuh. Ini ada tekniknya tersendiri. Jadi kalau diuraikan ini juga akan poin-poinnya saja ya. Dan ada melalui kultur jaringan. Ini kompetensi juga yang sangat diperlukan. Kita tahu bahwa saat ini pengembangan pisang itu besar-besaran di seluruh Indonesia, dan perbanyakan dari Bonggol itu bisa tetapi sangat sedikit. Misalnya dari satu pohon induk kita dapat 2 anakan, sehingga memang perbanyakan kultur jaringan saat ini sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan bibit pisang. Contohnya saat ini Bali Putropika mempunyai program pengembangan pisang di Nusa Tenggara Timur ya, sebanyak 100 hektar. Nah, 100 hektar lahan untuk dikembangkan tanaman pisang itu membutuhkan 100.000 bibit pisang. 100.000 bibit pisang dengan kalau dikonversi ke hektar itu 100 hektar ya. 1 hektar itu sekitar 1.000 bibit. Jadi itu akan 100 hektar akan dikembangkan. Itu
membutuhkan bibit pisang yang luar biasa banyaknya. Nah, ini memang perlu kerjasama dengan swasta, perlu dengan perusahaan-perusahaan kultur jaringan yang mungkin berminat ya untuk memproduksi bibit pisang secara kultur jaringan ini, merupakan ladang bisnis yang sangat menjanjikan juga untuk kedepannya. Sehingga ini butuh keahlian khusus. Ini kita kerjasama dengan perusahaan swasta ya di Sumatera Barat, di Sumatera Utara dalam pengadaan bibit pisang ini. Nah, teknologi-teknologi terbaru dalam kultur jaringan pisang ini adalah ini kalau dulu kita membuat bibit pisang ada di media tanah ya, di media tanah, di polybag. Jadi setelah keluar dari botol kita tanam di media tanah, kemudian dibesarkan di sana. Nah, sekarang sudah ada teknologi yang terbaru, yaitu dengan menggunakan media kokopit. Media kokopit ini bisa merupakan ladang bisnis juga. Bagaimana kita memproduksi media-media ini ya untuk berbagai jenis pembibitan. Jadi tidak hanya pisang, mungkin pembibitan yang lain juga perlu kita pikirkan. Bagaimana supaya media pembibitan itu lebih sederhana. Ini menyangkut transportasi jarak jauh. Jadi kalau polybag ukuran 1 kilo pisang umpamanya ya, 1 truk itu mungkin hanya 3.000 bibit kalau dalam polybag. Nah, ini dengan media kokopit ini ya, ini seperti kantong teh ya. Nanti ini kita susun di traynya ya, kemudian disiram air, kemudian kita semaikan bibit-bibit kultur jaringan di sini. Sehingga ini hasilnya ringan ya, gampang ditransportasikan, dikirim jarak jauh sampai ke Papua. Coba bayangkan kalau medianya pakai tanah sama polybag. Kalau 100.000 aja berapa pesawat itu di bawahnya. Belum lagi berserak-serak tanahnya. Nah, ini sudah ada teknologi yang terbaru dengan kokopit ini. 1 box ya, disusun dalam box seperti ini. Ini umur sekitar 2,5 bulan setelah diaklimatisasi ya dari kultur jaringan. 1 box ini bisa muat. Nah, ini adalah ladang keahlian-keahlian atau kompetensi yang dibutuhkan di zaman sekarang ini. Jangan misalnya sebelumnya bicara memproduksi kultur jaringannya dulu. Memproduksi kokopit ini saja, ini sudah suatu kompetensi yang sangat bagus. Karena ini perusahaan untuk produksi kokopit ini sekarang masih terbatas. Nah, ini juga sesuatu peluang di dunia kerja yang bisa kita sarankan. Nah, sekarang kita masuk ke proses budidaya. Dalam budidaya tanaman apapun itu, air merupakan hal yang utama. Apalagi untuk tanaman buah. Jadi jangan kita berpikiran bahwa tanaman buah itu begitu ditanam ditinggal. Tinggal nanti kalau sudah berbuah baru kita datangi memetik buahnya. Tidak seperti itu. Tanaman buah di awal penanamannya itu harus memperhatikan sumber airnya. Nah, ini dalam bercocok tanam buah harus kita survei dulu kondisi air di sekitar lahan. Ini adalah teman-teman waktu kita mau membuka kebun pisang di Nusa Tenggara Timur, dilihat dulu kandungan air di sekitarnya, apakah ada sumber air. Ini sedang diukur debit airnya. Ini ada alatnya, ini alatnya. Ini debit airnya sebesar 500 liter per detik ya. Ini di Sulawesi Selatan. Ini calon lokasi yang akan ditanam. Jadi diukur dulu debit airnya. Kemudian dinaikkan, kalau ada sumber airnya itu dinaikkan pakai pompa, kemudian pemasangan jaringan irigasi. Setelah airnya dinaikkan, dipasang jaringan irigasi dengan irigasi tetes ke masing-masing pohon. Nah, ini sudah terpasang selangnya, dan ini bibit pisang yang baru ditanam.
ini panel-panel ya, panel-panel untuk menghidupkan air ke lapang. Nah, ini kebun pisang dewasa yang dilengkapi dengan irigasi tetes. Nah, keahlian dalam memasang jaringan irigasi ini juga kompetensi yang sangat dibutuhkan saat ini. Bagaimana kita menaikkan air serta memasang tanaman-tanaman, memasang drip irigasinya ke pohon-pohon yang kita tuju. Nah, ini adalah contoh irigasi tetes ya pada tanaman mangga yang baru ditanam. Ini jarak tanam rapat ya, kita lihat ini mungkin ada 1,5 meter jaraknya. Masing-masingnya dilengkapi dengan jaringan irigasi. Jadi kalau sudah seperti ini ya, insya Allah ini tanaman akan tumbuh dengan baik karena air merupakan hal yang sangat krusial khususnya untuk tanaman buah. Nah, keahlian-keahlian ini saat ini sangat dibutuhkan. Kemudian dalam hal pupuk ya, produksi pupuk ini mungkin saya tidak panjang lebar ya untuk menjelaskan karena sempat yang mencarikan contoh-contohnya. Kebutuhan pupuk juga sangat tinggi saat ini, di mana memang pupuk itu juga langka dan mahal. Kemudian ada juga pupuk bersubsidi. Saat ini kita lebih beri dan berbasis sumber daya lokal yang ada di sekitar kita. Saya kira ini di Payakumbuh banyak ada perusahaan-perusahaan pupuk organik di sana karena ada peternakan ayam ya, peternakan ayam, ada sapi dan sebagainya, ada bisa dicampur jerami, dan ini barangkali Bapak Ibu staf pengajar ini sudah ahli ininya ya untuk membuat pupuk organik ini dengan campur mikroorganisme dan sebagainya. Ini merupakan suatu kompetensi juga yang sangat dibutuhkan, dan pupuk-pupuk organik ini saat ini laku keras dan memang sangat dibutuhkan di tengah kelangkaan pupuk-pupuk organik ya. Ini saya tidak banyak memberikan contoh, tapi mungkin bisa Bapak Ibu sekalian, teman-teman bisa memahami ini lebih menjabarkan lebih luas lagi kebutuhan akan pupuk organik ini, dan teknologinya juga sudah banyak gitu ya. Saya tidak sempat mencarinya. Nah, kemudian ini kompetensi dalam bidang penanganan hama dan penyakit tanaman, serta ini pasca panen ya juga sangat dibutuhkan. Ini contohnya untuk tanaman durian ya, tanaman durian ini untuk panen saja butuh keahlian ini. Karena biasanya kita kan nunggu durian runtuh ya, nunggu durian jatuh. Tapi sekarang itu kan kalau duriannya orang uji, itu memang harus menunggu durian runtuh gitu. Tapi kalau duriannya orang zaman sekarang nggak ada, itu rendah-rendah gampang dipetik gitu. Jadi nggak harus menunggu jatuh. Sehingga ini juga perlu ada ilmunya yang harus ditularkan atau diajarkan kepada para mahasiswa kita. Ini bisa dipotong ya, bagaimana ciri-cirinya yang sudah boleh dipotong ini sudah membengkak, ini sudah absisi ya. Kemudian garis-garisnya ini sudah jelas seperti itu. Kemudian duri-durinya sudah mulai lentur ya, tidak kaku. Kemudian putik pada ujungnya ini sudah mulai mengering gitu ya. Jadi ada ciri-cirinya. Seperti itu. Nah, ini juga butuh mungkin ada kita ajarkan kepada para mahasiswa nanti. Ini contoh-contohnya tidak banyak ya. Jadi ini salah satu aja. Kemudian penanganan hama penyakit tentu juga sangat penting. Penanganan penyakit itu juga spesifik untuk setiap tanaman. Jadi ini saya contohkan satu pada pisang, penyakit durian lain lagi, manggis lain lagi, seperti itu. Jadi tidak mungkin untuk menguraikan satu persatu. Ini hanya contoh-contoh saja.
untuk kita jadikan penguatan dalam kurikulum nantinya. Nah, ini penanganan hama penyakit tanaman, ini contohnya pada pisang ya. Ini secara terpadu menggunakan benih yang bebas penyakit, yang dari kultur jaringan tadi ya. Kemudian menggunakan agensia hayati, mikoriza dan sebagainya untuk ditanam di lapang, kemudian pembungkusan buah, penanganan segar dan sebagainya. Nah, ini mengenai kekinian ya, revolusi industri 4.0. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita sudah memasuki era ini dan kita harus segera beradaptasi dengan kondisi ini. Jadi dalam revolusi 4.0 ini ada yang kita namakan smart agriculture, smart farming. Ini kedua-duanya sama ya, tapi mungkin agriculture itu dalam skala yang sangat luas ya, lebih luas. Kalau farming mungkin sebatas di kebun kita gitu. Demikian juga untuk precision agriculture dan precision farming. Jadi kita kepada para mahasiswa kita mungkin sudah mulai atau mungkin sudah ada ya Pak Ferdinand, mungkin perlu kita perkenalkan juga ini yang 4.0 ini. Kalaupun tidak terlalu dalam, itu pengenalan, dan alangkah baiknya juga kalau memang bisa terjun langsung karena memang itulah dunia saat ini. Nah, contohnya smart farming ini kan ya menggunakan perangkat lunak, ada smartphone, kemudian ada drone dan sebagainya. Dan ini barangkali kalau memang dibutuhkan, kita punya narasumber khusus untuk ini. Bisa kita nanti hubungkan karena memang kami juga kurang familiar dengan ini, tapi kan kita harus menjalin hubungan dengan yang ahlinya karena kita ini kan juga tidak semua mengetahui, tapi ini sebagai sumbang saran saja bahwa ini memang harus kita perkenalkan juga kepada para mahasiswa kita. Nah, ini precision farming. Precision farming ini maksudnya ini untuk deteksi ya, bisa ya deteksi. Kalau di penelitian itu sudah ada hasil penelitian precision farming ini dengan menggunakan drone ya, kerjasama dengan Universitas Andalas itu untuk mendeteksi kebun pisang ya. Jadi kebun pisang itu diambil dari udara drone untuk mengetahui apakah lahan tersebut sudah terkena penyakit gitu, terkena penyakit fusarium. Nanti digambarkan hasilnya ada warna ya. Jadi dideteksi oleh drone-nya bahwa di misalnya pojok yang sebelah mana itu warnanya sudah menguning gitu. Nah, ini itu sudah terserang gitu. Termasuk juga mendeteksi tanaman pemupukan ya, pemupukan. Jadi kekurangan hara gitu ya. Jadi dideteksi melalui warna dan sebagainya oleh alat pintar ini drone. Itu kira-kira pemanfaatannya. Kemudian dalam mengembangkan perekayasaan mendukung kawasan pertanian ini menggunakan alat-alat pintar ini ya, remote control seperti ini, traktor ya, traktor tanpa awak, jadi dia jalan sendiri nih kalau di kebun ini kita tinggal di pinggirnya aja pakai remote control. Nah, inilah contoh-contoh ini. Itu. Sekarang kita berpindah ke pemasaran. Nah, kalau mengenai pemasaran, ini memang suatu hal yang sangat penting karena dari memelihara dan sebagainya sudah mengeluarkan input yang besar untuk produksi. Tapi kalau tidak laku di pasar, nah itu akan sangat ini. Memang kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Jadi pasar bisa online,
bisa offline. Nah, ini salah satu pasar yang offline ya, langsung. Jadi ini banyak pojok-pojok sekarang buah ya bermunculan, dan ada juga yang antar alamat dan sebagainya. Dan inilah contoh-contoh yang kekinian ya. Ada yang di mobil dan di mall seperti itu. Ini bisa kita tiru. Nah, kemudian pemasaran online saat ini sudah tidak bisa dipungkiri lagi gitu. Ini merupakan suatu hal yang harus dijalani, dan apalagi situasi pandemi, banyak orang-orang yang membutuhkan pemasaran online ini untuk juga diantar ke rumahnya. Dan ini ada beberapa perusahaan yang sudah sukses untuk pemasaran online ini. Ini ada salah satu contohnya nih, Tani Hub ya. Tani Hub disponsori oleh anak muda, tapi ini mereka lebih banyak di Jawa ya, di Jawa, untuk menyerap produk pertanian dan kemudian menyalurkan melalui mungkin perlu kalau budidaya masuk kurikulum itu ya, ini sosial ekonomi barangkali ya, sosial ekonomi ini merupakan hal yang penting juga kita sharing dengan para mahasiswa. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Jadi ini sebagai kesimpulan, kalau berbicara mengenai kurikulum, jadi ini tentu teman-teman para staf pengajar ini sudah meramu sedemikian rupa tentang kurikulum khususnya di bidang budidaya tanaman hortikultura ini. Yang bisa kami sarankan untuk kurikulum ini, kalau kita berangkat dari proses ya tadi ya, ada proses mengenai proses pertanian itu dari hulu sampai hilir. Saya tidak tahu apakah sudah ada kurikulum mengenai perbenihan gitu ya. Perbenihan ini tentu kita bagi dua, ada yang konvensional dan jaringan. Walaupun itu akan ya paling tidak untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan lokal. Dan kutu jaringan ini tentu skala yang lebih besar gitu ya. Kemudian budidaya tentu sudah juga ada kurikulumnya di bidang studi di kampus ya, tentang pemupukan, pengairan, pengendalian hama penyakit, pengairan ya, pengendalian hama penyakit dan pemasaran. Ini sudah ada, mungkin muatannya nanti mungkin lebih diperkaya lagi dengan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan pengetahuan saat ini. Kemudian apabila kurikulum itu disusun berdasarkan bidang ilmu, nah tentu ada nanti mata kuliah tentang pemuliaan dan bioteknologi. Nah, ini apakah sudah ada masuk di bidang studi yang ada saat ini? Kemudian ada bidang ilmu ekofisiologi. Di sini ekofisiologi ini menyangkut pupuk dan air tadi, serta pasca panen. Kemudian ada bidang studi hama dan penyakit ya. Jadi kalau budidaya itu sebenarnya dalam berbudidaya itu yang paling krusial itu memang hama dan penyakit ya. Hama dan penyakit. Nah, apakah di bidang studi budidaya ini ada mata kuliah tentang hama dan penyakit atau khusus jurusan hama penyakit saja yang mendapatkan mata kuliah ini. Kemudian berdasarkan komoditas ini kan ada tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan tanaman industri. Ini ada 4 komoditas, tetapi ini kan hortikultura ya, berarti kita khusus di hortikultura saja. Hortikultura itu nanti tentu dijabarkan lagi, ada tanaman buahnya, ada tanaman sayuran, ada tanaman hiasnya, ada tanaman subtropisnya seperti itu. Nah, ini kalau dipretelin lagi, ini berarti ada bidang studi begitu ya Pak Ferdinand.
ada budidaya tanaman hias, budidaya tanaman buah seperti itu ya, atau bagaimana nanti pembagiannya di kurikulum seperti itu. Karena ini kalau bicara hortikultura itu kan juga sangat luas ya. Nanti di komoditinya itu masing-masing komoditinya itu perbeniannya bagaimana, pemupukannya bagaimana, itu kan berbeda itu penanganannya itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sharing. Mohon maaf kalau ini kurang lengkap ya, karena buatnya juga semalam ya, semalam, jadi mungkin banyak informasi-informasi yang tidak tersampaikan. Mungkin nanti bisa kita diskusi saja untuk lebih bisa interaksi dua arah. Saya kira demikian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Ferdinand. Baik. Mikrofon mana ini, Pak? Tes 1 2 3. Baiklah. Oke, ada sedikit gangguan, Ibu Elina Mansah. Terima kasih atas penyampaian dari Bu Lina ini. Kita telah mendapat banyak gambaran berkaitan pengembangan kurikulum. Jadi ada beberapa masukan yang sudah kita catat pada kesempatan ini. Tapi sebelum kita menyampaikan lebih lanjut, mungkin ada dari rekan-rekan yang mau bertanya. Silakan. Silakan Bu Yefriwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat dengan Bu Bu Elina? Masih. Dulu di Balipu ya? Dulu mahasiswa bimbingan Pak Irwan bidang mikoriza, Bu. Oh iya. Iya, selamat. Ya, Bu ya. Sehat, Ibu. Ya, ini ada Kanda Beni juga, ini baru bergabung. Sehat, Ben. Ya. Pak Irwan Muas sehat, Bu. Sehat. Kanda Beni baru bergabung. Ya, Bu ya. Materi yang disampaikan tadi, Bu, tadi berkaitan dengan kompetensi ya, Bu. Kompetensi di mana kompetensi memiliki pengaruh yang sangat penting dalam dunia kerja. Di mana di Politeknik ketiga kompetensi ini sudah dimiliki oleh mahasiswa kami, adanya pengetahuan, keterampilan, kemudian kemampuan. Kalau istilahnya di belajar ESIP, kemampuan itu sama kemauan mereka untuk mengembangkan ilmu yang didapatkan ini, Bu. Jadi
sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat tadi ya Bu Elina. Kemudian berbicara mengenai kompetensi ini Bu, terhadap dunia kerja, mungkin karena apa? Para sarjana gitu, ada sarjana S1, D4, D3, karena sekarang ini memang dunia kerja masih membutuhkan yang D3 ya Bu, D3. Kemudian ada juga D4 dan S1, sehingga terjadinya apa? Kompetensi di antara para lulusan itu. Dengan adanya bidang kompetensi yang dimiliki mahasiswa, sehingga peluang untuk memasuki dunia kerja dan menciptakan lapangan pekerjaan lebih bagus ya Bu. Jadi yang saya tanyakan di sini Bu, bagaimana menerapkan ke mahasiswa kita, ke alumni kita ini sehingga dia bisa menciptakan lapangan kerja, bukan dia mencari pekerjaan saja, sehingga apa yang didapatkan, ilmu yang didapatkan itu bisa diterapkannya sambil menunggu pekerjaan, mungkin pekerjaan tetap, sehingga tidak ada pengangguran Bu. Bagaimana cara istilahnya membangkitkan alumni kita ini untuk menciptakan lapangan pekerjaan sehingga kompetensi yang dimilikinya ini bisa diterapkannya Ibu. Kemudian berbicara mengenai pemasaran ya tadi Bu. Memang kalau kita lihat di masyarakat Ibu, ketika mereka melakukan budidaya, misalnya budidaya tanaman cabai, pemasaran ini kadang-kala sangat rumit sekali, sehingga kalau seandainya pasarnya kurang, otomatis harga itu kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi pemasaran ini sangat perlu sekali kita jalin, koneksi itu, sehingga produk dari petani, dari masyarakat bisa sesuai dengan harga yang diharapkannya. Jadi bagaimana kiat-kiatnya kita untuk terciptanya suatu pemasaran itu yang lebih bagus sehingga produk itu bisa sesuai dengan harga yang diharapkan oleh petani. Mungkin ada hal-hal yang harus kita lakukan, misalnya adanya inkubator bisnis atau mitra dengan stakeholder yang lainnya, sehingga pemasaran ini bisa terwujud sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat atau petani yang melakukan budidaya Bu. Itu saja Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru satu dari Waalaikumsalam warahmatullahi yang melakukan tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Bu Ina. Mungkin kita untuk pertama ini silakan saja dulu Bu Ina, silakan. Yang berkaitan dengan Bapak Ibu sekalian, terima kasih nih Bu Yef atas pertanyaannya. Terima kasih juga ini kepada Bapak Ibu yang baru bergabung. Kakanda Beni baru kelihatan. Selamat bergabung juga. Ini kita sama-sama sharing ya. Sharing maksudnya ya berbagi pengalaman saja mengenai apa yang kita kerjakan di balai, kemudian apa yang nanti bisa memperkaya kurikulum di Politani. Baik, ini yang Bu Yef yang pertama, menciptakan lapangan kerja ya. Jadi kalau kita lihat kondisi saat ini, memang untuk bekerja sebagai karyawan ataupun baik itu di swasta dan sebagainya, itu saat ini mungkin memang dalam kondisi pandemi ini kurang menggembirakan ya. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan malah yang mengurangi tenaga kerjanya. Sehingga memang dunia pertanian yang selama ini mungkin kurang peminatnya, itu sekarang lagi naik daun. Jangankan hanya anak muda ya, anak muda. Saya, teman-teman saya, para pensiunan yang para pejabat-pejabat, ada yang di Telkom dulu, ada direktur
direktur di mana-mana ya, Telkom, direktur Pertamina, semuanya sekarang ini pada banyak nanya mau bertani, mau nanam anggur lah, mau nanam kapulaga dan sebagainya. Jadi memang dunia pertanian sekarang menjadi mendapat tempat yang baik lagi ya. Apalagi bagi anak-anak muda yang memang harus didorong ya untuk bisa terjun ke dunia pertanian ini. Nah, bagaimana cara tadi meningkatkan minat atau menciptakan lapangan kerja? Mungkin kita tadi berangkat dari hal-hal yang sudah saya sampaikan pertama sekali. Orang saat ini butuh apa. Jadi kita berangkat dari situ. Jadi bukannya tidak ada dasarnya kita untuk berusaha ya. Yang sangat dibutuhkannya apa saat ini? Umpamanya ya benih tadi itu ya itu kan ladang usaha yang sangat bagus. Kemudian media-media tadi. Jadi ini dengan memberikan pengetahuan mungkin kepada mereka bahwa kebutuhan dunia pertanian saat ini apa, dan ini bisa dikembangkan. Kemudian kalau mereka sudah punya ilmu dan pengetahuan itu, bisa link dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan bahan baku dan sebagainya, sehingga bisa mendorong untuk semangat untuk membuat sesuatu bentuk usaha. Jadi ini memang arahnya ke menciptakan lapangan kerja, bukan untuk mencari pekerjaan. Dan banyak sekarang anak muda yang sukses, termasuk juga Tani Hub itu ya, yang pemasaran online itu adalah anak muda. Asetnya sudah miliaran rupiah. Jadi dengan menampung produk petani, kemudian dia pasarkan. Nah, itu anak-anak muda semua itu yang melaksanakan. Jadi mungkin memberikan semangat kepada mereka dengan pengetahuan-pengetahuan tadi, apa yang dibutuhkan saat ini. Biasanya kalau orang membuka usaha baru itu sudah melihat pasarnya dulu. Jadi jangan tidak memulai dulu, saya mulai aja gitu, nanti pemasarannya belakangan gitu. Nah, sekarang bukan itu. Jadi pertama sekali untuk memulai usaha itu kita lihat pasarnya dulu. Contohnya sekarang kalau di luar tanaman buah yang lagi ngetren itu ada talas ya. Talas atau ada talas yang besar itu saat ini itu untuk ekspor ke Singapura. Ekspor ke Singapura itu bahan baku masih kurang. Sehingga itu merupakan ladang usaha yang bisa juga untuk dimulai. Jadi pengetahuan-pengetahuan mengenai kebutuhan apa saat ini, nah itu kita berikan pada mereka, tinggal nanti mereka link dan kemudian mengembangkan usahanya. Kira-kira seperti itu Bu ya. Kemudian untuk pemasaran ya. Kalau pemasaran tadi yang sebut seharusnya memang dalam usaha tadi itu kita sudah membidik pasarnya dulu, baru kita berusaha. Tapi kalau misalnya sudah baru panen kita nyari-nyari, nah itu memang kita kesulitan sendiri. Tapi itulah kenyataannya saat ini. Nah kalau sudah seperti itu pasca panen itu harus kuat. Pasca panennya harus kuat sehingga ketika harga rendah atau misalnya overproduksi bisa diolah menjadi produk-produk yang bernilai tambah lebih tinggi. Nah, kemudian kalau untuk pemasaran ini biasanya saat ini kan via WA Group ya. Jadi contohnya cabai tadi ya. Kalau cabai itu memang itu sudah menasional itu karena memang kebutuhan rakyat banyak ya. Tapi kalau misalnya di tanaman buah umpamanya kan via WA Group saja itu cepat habisnya itu. Mungkin kita contohnya dengan di grup kita ya ada misalnya panen ya.
besok ada panen ini. Jadi sebelum panen itu sudah kita menginfokan sekian hari lagi akan panen. Nah, siapa yang butuh gitu ya. Nah, ketika hari H panen itu tuh sudah habis dijual gitu, sudah ada pembelinya. Jadi sekarang pemasaran itu sebelum di pas hari H panen itu sudah ada calon-calon pembeli yang kita hubungi gitu. Jadi bukan waktu hari H, nah itu akan berisiko. Nah itu apa namanya cara-cara pemasaran yang kekinian seperti itu. Itu kalau anak muda itu lebih canggih, itu lebih paham. Saya kira itu Pak yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf kalau masih kurang lengkap. Link kerjasama Ibu dengan Ya. baik dengan si ketika kita memasarkan maupun dengan stakeholder yang ada ya Bu Elina. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Link pemasaran sudah terjawab tadi Bu, sudah. Oke, terima kasih Bu Dina yang telah memberikan gambaran. Mungkin di sini perlu beberapa materi yang Bu Dina sampaikan tadi berhubungan dengan kurikulum kita, karena Bu Dina tadi mengelompokkan atas 3 kelompok yang berdasarkan proses. Jadi kompetensi apa yang akan dimiliki? Yang pertama berdasarkan proses, kemudian berdasarkan bidang ilmu, kemudian berdasarkan komoditas. Rasanya kita memang sudah ada beberapa mata ajaran yang sudah ada di dalam kurikulum kita berkaitan dengan apa yang Ibu Elina sampaikan, seperti untuk masalah bisnis ini ada namanya mata ajaran dasar-dasar kewirausahaan, kemudian ada bisnis dan ada manajemen bisnis. Nah, mungkin ini yang masuk sesuai dengan pertanyaan Bu Yef tadi ya. Itu yang pertama. Kemudian yang berkaitan dengan bidang proses budidaya, ya, untuk hama penyakit kita juga sudah punya mata ajaran, 2 mata ajaran. Yang pertama adalah dasar-dasar pelindungan tanaman. Kemudian diberikan di semester 2, kemudian di semester 3 kita berikan perlindungan tanaman lanjutan. Hanya saja mungkin ini yang kalau bisa ada arah yang bisa Ibu Nina sampaikan berkaitan dengan mata ajaran kami yang sudah ada. Apakah ini cukup memadai hanya dengan 2 mata ajaran seperti ini saja, atau memang ada gambaran yang lain? Kemudian berkaitan dengan komoditas, kita juga sudah punya berbagai mata ajaran. Kalau untuk tanaman buah-buahan, kita punya 2 mata ajaran. Yang pertama adalah teknologi produksi tanaman buah semusim. Kemudian yang kedua adalah teknologi produksi buah tahunan. Ini dari gambaran yang sudah Ibu sampaikan tadi dengan apa yang kami sampaikan sebagai informasi dari kurikulum kami, mungkin ada semacam koreksi atau tambahan dari Ibu, sehingga kita betul-betul namanya pada kesempatan ini adalah workshop pengembangan kurikulum. Demikian Bu, kalau bisa disampaikan, terima kasih. Ya, baik Pak Ferdinand. Berarti semuanya yang disampaikan tadi sudah ada, gitu ya. Mungkin bisa diperkaya. Kalau tadi budidaya, banyak buah-buahan ada, kemudian mungkin tanaman karena horti ya, sayuran, bunganya juga sudah ada ya Pak Ferdinand. Nah ini kemudian aspeknya tadi dari perbenihan sampai budidayanya itu mungkin bisa diperkaya dengan itu, karena masing-masingnya itu kan spesifik ya, tidak umum. Tapi kalau misalnya ya budidaya mungkin general ya, bagaimana kita menyemai seperti itu, bagaimana kita menanam, memupuk dan sebagainya. Umum mungkin.
apakah bisa memungkinkan karena tanaman tadi spesifik, bisa karena setiap komoditi itu juga spesifik begitu. Oh, dipecah gitu ya, Bu? Ya. Misalnya tadi buah-buahan ya, ada buah-buahan semusim, buah-buahan tahunan, ini sudah benar. Tapi di kontennya di dalam itu apa gitu buah-buahannya itu? Apakah memang mulai dari benihnya, kemudian budidayanya seperti itu? Apakah sudah seperti itu? Kalau belum, mungkin saya sarankan juga ada mulai dari perbenihannya, baik yang secara konvensional maupun yang modern seperti kita namakan. Kalau belum ada. Begini Bu, yang kita lakukan di sini untuk benih itu terpisah, jadi ada mata ajaran teknologi benih namanya. Sementara kalau untuk budidaya dari penanaman sampai panen, seperti itu Bu. Jadi apakah di dalam hal ini ada saran Ibu, apakah mata ajaran kita itu kita pecah, misalnya contohnya tanaman buah tahunan, mulai misalnya kita pecah khusus budidaya tanaman durian misalnya, mulai dari benih sampai panen, seperti itu. Apa memungkinkan seperti itu, Bu? Ya. Karena kita benih itu punya mata ajaran tersendiri, namanya teknologi benih. Itu di jurusan budidaya juga? Atau ada teknologi benih seperti kita S1 dulu kan ada teknologi benih khusus ya? Iya. Jadi kita memang seperti itu. Ada khusus mata ajaran teknologi benih, kemudian ada teknologi produksi tanaman buah semusim atau teknologi tanaman buah tahunan yang di kontennya adalah sesuai dengan komoditi itu. Nah, jadi artinya terpisah antara pengelolaan benih dengan mata ajarannya ya, terpisah antara teknologi benihnya dengan konten budidaya untuk tanaman tahunan seperti itu. Bagaimana menurut tapi masih dalam jurusan budidaya pertanian ya? Ya, jurusan budidaya namanya di dalam prodi hortikultura ya? Ya. Jurusan budidaya. Ini kan jurusan budidaya hortikultura ya? Ya, jadi budidaya tanaman hortikultura jurusannya. Promostudinya budidaya tanaman hortikultura, sementara jurusannya di atasnya adalah budidaya tanaman pangan. Ya, berarti kalau untuk benih sudah ada mata kuliah khususnya ya? Ya, tersendiri. Ya, mata kuliah sendiri di dalam jurusan hortikultura itu sendiri, itu sudah bagus mungkin. Kalau sendiri kan dia bisa fokus untuk membahas benih-benih saja. Jadi berarti ada benih tanaman semusim, ada benih tanaman tahunan, seperti itu sudah bagus. Mungkin nanti, tapi mungkin kontennya itu nanti lebih lengkap lagi, komoditinya dimasukkan. Oh gitu. Ya. Jadi kalau sekiranya mata ajaran tanaman buah tahunan dipecah, misalnya ini budidaya tanaman durian, ini budidaya tanaman manggis, ini budidaya tanaman jeruk. Apakah bisa saja mungkin kalau di dalam pengembang kurikulum teknologi benih itu jadi tidak ada, tetapi membengkaknya ke pemecahan mata ajaran teknologi tanaman buah tahunan. Apakah seperti itu pengembangannya atau memang sudah klik atau sudah ideal seperti yang sudah ada ini, Bu? Menurut pendapat Bu Lina. Ya. Kalau bagi kami itu bukan aja secara bagaimana struktur organisasinya di kampus ya, tapi bagaimana materi-materi itu bisa terakses gitu. Jadi kuotaannya itu ya bisa aja kalau khusus benih, nanti kita berbicara benih, sudah tidak apa-apa juga kalau sudah ada, cuman kontennya nanti lebih diperkaya lagi gitu dari yang sudah ada ini gitu. Kemudian untuk budidaya sendiri. Nah, tadi ada 3 saran ya, apakah kalau berdasarkan komoditas terlalu apa juga Pak Ferdinand, mungkin tidak apa-apa kalau berdasarkan, kalau khusus mata kuliah durian sendiri itu juga terlalu mubazir barangkali ya, mungkin 2 kali pertemuan apa itu sudah selesai ya.
dalam 1 tahun. Kalau kita bikin misalnya mata kuliah khusus manggis, mata kuliah khusus durian, saya kira juga mungkin tidak perlu begitu barangkali. Jadi bisa misalnya buah-buahan disatukan saja gitu. Tapi misalnya khusus benihnya, perbenihan saja, atau nanti budidayanya saja gitu. Tidak perlu juga mungkin berdasarkan komoditas. Jadi cukup bagus ya seperti itu ya Bu ya. Ya. Ada dari kawan-kawan yang lain mau bertanya? Silakan. Ya. Pak Darmansyah. Ya, silakan. Mut. Terima kasih Pak Ferdinand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Alina. Ya Pak. Jadi yang saya pertanyakan, kalau dari pertanyaan Pak Cik tadi, yang namanya budidaya itu kan mulai dari benih, malah sampai ke tanah, ya kan? Jadi kalau prinsip saya, benih juga masuk pada mata kuliah hortikultura seharusnya, termasuk perbanyakan tanaman. Itu tadi kan dari benih sampai kepada panen, malah sampai ke pemasaran. Itu mungkin pendapat saya. Kemudian Bu, ini berkaitan dengan pertanyaan Bu Yef, ya, dunia pendidikan yang kalau Mas Menteri mengatakan kampus merdeka belajar, yang intinya itu kita dekat dengan dunia usaha dan dunia industri. Jadi kalau menurut saya perguruan tinggi itu sudah, kalau di Bali Bu, ya mungkin SK-nya tidak ada pemasaran. Atau ya kalau di Politeknik, kalau di perguruan tinggi, kalau Mas Menteri ini, ya kita harus dekat dengan dunia usaha dan dengan dunia industri. Jadi yang perguruan tinggi harus sampai kepada pemasaran. Dimulai dari benih panen sampai kepada pemasaran. Memang harus demikian seharusnya. Ya, kemudian satu lagi, kalau kita lihat ke dunia luar, contohnya kalau kita lihat di literatur atau di medsos lah ya, itu negara Finlandia, kemudian Denmark, itu pedagang itu merengek kepada petani untuk mendapatkan hasil. Ya, bagaimana dia bisa mendapatkan hasil tani ini? Dia harus merengek dulu ya, sampai bermohon kepada petani untuk mendapatkan hasil taninya. Malah kalau kita sekarang kan terbalik. Bagaimana yang petani yang merengek kepada pedagang supaya hasilnya ini dibeli. Akhirnya si pedagang menjatuhkan harga. Jadi makanya kita negara agraris, negara subur, negara kaya, tapi petani kita ya miskin. Nah, masih di bawah hidup miskin, kecuali petani-petani yang punya modal besar ya. Nah, ini persoalan. Jadi yang jadi pertanyaan bagi saya, mungkin melalui Bu Elina yang bergerak di bidang di pemerintahan ya, yang artinya notabene bukan perguruan tinggi. Nah, ini harus campur tangan pemerintah kayaknya, supaya petani kita ini bisa kaya lah, bisa bertambah. Ujung-ujungnya kita jadi kaya gitu aja Bu. Pertama tuh kayak uang dulu ya dengan hasil taninya. Nah, ini sudah campur tangan pemerintah ini seharusnya ini. Kemudian campur tangan balai-balai penelitian. Contohnya misalnya sekarang kita kalau yang barang hortikultura, terutama mungkin bisa buahan, itu yang dikatakan yang komoditi hortikultura itu harus segar ke tangan konsumen. Nah, sementara harga murah untuk upah panen saja nggak bisa petani bayar. Nah, bagaimana dia bisa menjual barangnya? Nah, karena yang harga itu ditentukan oleh si pedagang, bukan kita yang menentukan, bukan petani yang menentukan. Nah, ini harus ada terobosan-terobosan yang itu harus ada campur tangan pemerintah. Misalnya ada pelatihan-pelatihan yang bisa mengolah barang ini, barang hortikultura ini, komoditas hortikultura ini di waktu saat dia harga murah, itu ada pelatihan bagaimana komoditas ini bisa disimpan atau mungkin diolah jadi produk lain yang bisa nanti di waktu dia bisa dipasarkan dan nanti harganya naik gitu, tambah harganya. Nah, kelemahan sekarang gitu Bu, terutama mungkin termasuk juga buah-buahan.
Kalau dia lagi panen raya, ini boleh nak berharga sama sekali barang ini. Nah, sementara kita juga tidak bisa memasarkan barang ke luar negeri karena birokrasi yang tinggi. Bagaimana melalui, kalau di pelabuhan itu apa namanya? Yang di pelabuhan itu yang menyaring, yang karantina, melewati karantina susah, persyaratannya banyak. Nah, ini yang mungkin harus apa namanya? Yang harus dikurangi oleh pemerintah agar petani ini bisa mengirim barangnya ke luar negeri. Jadi kalau barang ini yang menumpuk di dalam negeri, barang jenuh otomatis harganya murah. Nah, permasalahan sekarang kenapa menumpuk? Karena kita tidak bisa ekspor. Tapi kita banyak ekspor kalau saya perhatikan sekarang. Banyak buah-buahan datang dari luar negeri, sementara buah kita sendiri tidak ada ke luar negeri, kecuali manggis sekarang yang ada. Nah, ini persoalan. Jadi kalau seandainya memang dunia pendidikan perguruan tinggi itu memang harus dekat dengan dunia usaha dan dunia industri, otomatis pemerintah harus ada regulasi-regulasi yang diterapkan untuk menjamin produk-produk kita ini, terutama yang hortikultura. Kalau di sayuran, Bu, kalau tomat itu harga murah, itu sampai di pasar tidak ada yang jual, itu pedagang tinggal aja tomatnya di luar lagi, di pasar lagi, dia pulang lagi. Habis itulah, Bu. Tapi dia 3 bulan menunggunya baru panen. Itu kalau sayuran, Bu ya. Nah, ini makanya kalau hanya dicanangkan dunia perguruan tinggi itu dekat dengan dunia usaha dan dunia industri, kalau tidak ikut campur tangan pemerintah juga nggak bisa juga. Nah, itu. Kemudian yang apa tadi, Bu ya? Lupa saya. Cukup. Ya mungkin itu, Bu. Jadi melalui Ibu ini Elina Mansah, ya mungkin tambah namanya Elima Darmansah, Bu. Jadi Darmansah saya. Jadi mungkin itu kira-kira, Bu. Yang penting itu di dunia pertanian kita itu. Pemasaran bagaimana? Nah, ini yang penting sekali. Pengolahan hasil dari barang industri ini perlu sekali. Misalnya kalau buah-buahan dijadikan asinan. Nah, itu nggak ada. Jadi pengolahan hasil harus ada di mata kuliah di jurusan hortikultura. Nah, harus ada pengolahan hasil tanaman hortikultura itu. Mungkin gitu, Bu, menurut pendapat saya. Mohon pencerahannya lagi, Bu. Mungkin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Elina, cukup panjang ke ulasan dari Pak Darmansah, karena Ibu Elina Mansah dan Pak Darmansah. Ya, silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Darmansah pertanyaannya. Jadi memang ini tidak sekali dua kali ya saya mendapatkan pertanyaan yang seperti ini. Sangat sering sekali. Jadi ini perlu dijelaskan ya. Memang demikian kondisinya ya, khususnya untuk hortikultura ini. Pada masa yang lalu, memang program-program untuk hortikultura ini minim, karena baik dari pemerintah pusat dan Kementerian Pertanian sendiri itu banyak program-program yang dikucurkan untuk tanaman pangan. Karena kita nanti masih makanan pokok ya, makanan pokok. Kalau beras misalnya sudah mahal itu teriaknya bukan main. Tapi kalau buah enggak ada orang enggak masalah. Cuma kalau tanaman hortikultura ya cabai ya. Kalau cabai sudah mahal itu teriak-teriaknya itu. Tapi kalau misalnya buah enggak ada ya enggak masalah, enggak ada yang teriak gitu kan. Dan cuman dari kesini itu memang perhatian ya untuk hortikultura dan buah itu sangat besar. Nah, itulah kita memang kondisinya saat ini kenapa tidak ekspor? Kita kan negara kaya, lahannya luas. Itu memang kalau melihat tanaman buah, kita seluruh Indonesia itu mungkin ada buah. Tetapi apakah ada kebun buah skala besar? Karena kalau sudah ekspor itu menuntut 4K. Kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan ada tambahan satu lagi terakhir. Traceability ya, ketertelusuran. Sekarang kita memang tidak kalah ya dari luar negeri, maka lebih bagus gitu ya.
Tapi karena dia keluar lebih baik, masih di hutan, masih di pekarangan, bercampur dengan tanaman lain. Kita tahu produk itu kan mudah rusak. Mengumpulkannya saja dari berbagai wilayah itu sudah butuh waktu berapa lama. Yang terpencar-pencar itu. Sumatera Barat dia contohnya daerah sentra Manggis, gitu. Itu pencar-pencar, ada di Payakumbuh, ada di Sijunjung, ada di mana, terus dikumpulkan dulu. Tetapi kita kalau punya sentra yang memang luas, skala komersial di satu lokasi, gampang mengumpulkan, gampang membina, gampang mengirim, itu akan mudah sekali. Nah, itulah kondisi kita saat ini. Sehingga memang bukannya tidak ada intervensi pemerintah. Tapi kalau khususnya untuk tanaman buah itu sekarang ditanam, itu mungkin hasilnya 5 tahun lagi bisa dilihat, baru belajar berbuah dan sebagainya. Jadi memang sejak 2017 itu ada APBNP sudah mulai kita perbenihan ya, sudah distribusi benih, pengembangan benih di berbagai wilayah. Jadi itu sudah berbuat, cuman memang belum bisa dilihat. Jadi yang menghasilkan sekarang itu yang terpencah-pencah tadi itu juga yang dikumpulkan. Itu dari hal sehingga kualitasnya kan juga tidak seragam. Dari mana-mana ada yang gurih, ada yang mulus, jadi tidak seragam. Nah itu kendala kita. Nah inilah untuk pewilayahan komoditas. Jadi untuk sejak tahun belakangan ini program Kampung Buah, Pak. Jadi program kampung-kampung buah itu sudah berjalan, di mana satu kampung itu yang didefinisikan kampung itu minimal 20 hektar. Itu program dari Direktorat Tanaman Buah. Jadi itu kalau Balitbu kan dia cuman penelitian aja kerjaannya kan. Itu ada bahagian direktorat itu yang membuat kampung-kampung buah, dan itu sudah ada pewilayahannya, kampung buah pisang dikembangkan di mana, dan misalnya lengkeng di mana itu sudah ada gitu. Nah, itulah program-program yang sedang berjalan. Itu dari hal kualitas dan kuantitas ya. Nah, kuantitas ini kan jumlah ya. Peningkatan kuantitas ini tidak hanya dengan menambah luas gitu. Bagaimana yang ada ini lebih baik sehingga presentasi ekspornya bisa lebih ditingkatkan. Itulah tadi dengan teknologi budidaya yang lebih baik, penanganan hama penyakit yang lebih baik. Sementara contohnya saja untuk durian. Pohon durian yang ada saat ini itu tinggi-tinggi itu tadi, di kampung-kampung banyak, jadi ada ulatnya, ada apa, kualitasnya tidak seragam, itulah kondisi kita saat ini. Jadi kebun-kebun yang memang berskala luas dan komersil itu yang belum ada. Nah, sementara program-program kita masih tercurah ke tanaman pangan. Ada yang namanya Pajale, mungkin Bapak pernah dengar ya, Pak Darmansyah. Pajale programnya Menteri Amran itu bimbingan Pajale itu padi, jagung, kedelai. Pokoknya nggak ada. Ada apa lagi programnya cabai itu ya, Baberuk ya, Baberuk. Itu lupa saya. Cabai itu B dan ruknya jeruk. Nah, jeruk yang masuk itu. Nah, berbicara tanaman buah itu ya buah gitu kan. Sementara buah itu banyak. Ada durian, manggis, sedikit itu sedikit untuk durian, pecah-pecah lagi. Sehingga ini memang intervensi pemerintah. Ini pemerintah daerah harus turun tangan. Ini sudah benar ini Pak Gubernur kita yang baru Pak Mahyeldi mengucurkan dana yang besar katanya untuk pertanian ya. Tapi kalau dipreteli lagi pertanian itu banyak sama peternakan juga kecil-kecil jadinya kan. Kecil-kecil jadinya. Makanya saya menyarankan bahwa saking banyaknya komoditi yang digarap itu, nak mungkin kita semuanya pegang. Misalnya tahun ini kita bereskan dulu tuh durian. Bukan dana sebesar-besarnya durian beres. Jadi tidak semuanya dipegang sehingga tidak kelihatan gitu, gitu Pak. Dan ini memang harus kolaborasi ya. Jadi kalau pemerintah yang dimaksud itu kan ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi kalau misalnya Balitbu ya ingin mensupport pengembangan buah di Sumatera Barat, bisa mensupport dari segi misalnya benihnya gitu ya, penyediaan benihnya, tapi anggarannya enggak ada. Jadi tuh
memang concern pemerintah daerah itu concernnya kemana, baru bisa gitu. Tapi kalau masih pikirannya ke padi, ya tentu tidak bisa gitu. Nah, selama ini memang kita sudah tercatat sebagai eksportir ya beberapa jenis ya, khususnya ini saya lagi-lagi contohnya di buah nih, karena saya enggak pede kalau ngomong yang lain gitu. Daripada salah ya. Contohnya di buah. Buah ini tadi misalnya kualitasnya sudah baik, kuantitasnya sudah baik, dia harus continue. Misalnya sekarang ada, tapi sebulan lagi enggak ada. Jadi orang mau mengekspor itu atau perusahaan juga tidak semangat ya, karena kalau sudah ada tuh ya ada terus ini. Nah, ini khusus untuk dunia usaha ya, untuk perbuahan ini yang minta buah pepaya 1 ton per minggu sama saya itu ada. Minta sama saya. Bu, ada nggak kita mau pasarkan pepaya, ada nggak yang kebun yang punya 1 ton per minggu? Nggak bisa saya tunjukkan. Karena kalau saya ini benar tanam ini benih gitu kan, karena kita juga mandatnya bukan kalau berbicara pemerintah ya, kita ini kan bicara lembaga pemerintah, tetapi amanah yang diberikan kepada kita itu kan berbeda-beda. Jadi kalau sudah ditanya produksi itu pengembangannya ya pemerintah daerah atau swasta yang punya uang yang mau kita support, memang kita bina banyak juga itu yang kebun-kebun pepaya yang sudah established yang kita bina sudah banyak gitu, tapi masih kurang. Untuk pepaya saja itu coba yang 1 ton per minggu. Ada permintaannya. Makanya nanti teman-teman atau mahasiswa di Politani ini satu peluang usaha. Kalau ada yang saya tinggal bilang ada 1 ton per minggu dari Payakumbuh. Gitu. Nah, ini kontinuitas Pak yang juga tidak ada gitu. Jadi banyak gitu kan. Sehingga ini memang pemerintah sudah bekerja. Tapi pemerintah daerah, pusat, dan swasta ini tidak bergerak. Karena swasta ini penghela berkembangnya suatu komoditas itu. Nah, contohnya tadi bibit pisang yang 100.000 itu kemana? Coba minta bibit pisang 100.000 sekarang dikembangkan 100 hektar, kemana diminta? Nggak ada, susah nyarinya. Ada di Dava, perusahaan Putu Jaringan yang lain ada 5.000 ya bagaimana mengembangkan skala luas? Itu susah kalau misalnya kita mengembangkan. Kalau Pak Gubernur minta tolong saya mengembangkan bibit pisang misalnya 100 berapa hektar di Sumbar ini, saya kelabakan juga ini. Jadi semuanya itu harus kerjasama gitu. Dan khusus untuk tanaman buah ini, kalau kita ingin mengembangkan ya pengembangan itu, misalnya saya mengembangkan buah sekian, saya mengembangkan buah sekarang gitu ya sekarang nggak bisa, jadi memang harus direncanakan dari awal. Tahun ini kita nyiapkan benihnya dulu, tapi kalau disuruh sekarang ada uang banyak pun nggak bisa. Jadi, kemudian kalau untuk ekspor itu Pak, ketertelusuran ya. Ketertelusuran itu maksudnya jelas dari kebun mana itu berasalnya, jadi ada teregistrasi ya. Untuk kita mengekspor nanas ya ke Jepang, itu sudah perusahaan komersial itu. Giant Pineapple itu sudah perusahaan komersial itu nanas. Tapi dikomplain ya tercemar logam berat, gitu. Tercemar logam berat. Sehingga untuk ekspor itu sudah tertelusur yang tercemar itu berasal dari kebun mana, tanggal berapa dipanen, ada nomor lotnya. Jadi itu harus tertelusur. Itu syarat-syarat untuk ekspor itu. Jadi itulah yang belum kita penuhi dan kita memang sudah melakukan upaya ke arah sana. Itu Pak Darmansyah, apalagi tadi ya pertanyaannya. Kalau masalah harga ini memang berat saya untuk menjawabnya ini. Karena ini masalah nasional ya, masalah nasional. Tinggal kalau pelatihan itu juga sudah banyak kita laksanakan, baik tanaman cabai dan sebagainya.
tinggal berkoordinasi saja gitu. Pelatihan kalau untuk tanaman cabai itu banyak dari BPTP Sumbar itu sering melaksanakan. Bahkan cabai itu sekarang sudah dibuat blok itu ya, cabai yang dicetak itu, kemudian diawetkan, cabai blok istilahnya. Cabai blok itu sudah ada juga dulu waktu itu Pak almarhum ya, Pak almarhum Wakil Gubernur kita yang lama siapa? Pak Nasrul Aibid itu sudah berjanji kalau dia terpilih waktu itu yang mau membuatkan pabrik untuk membuat cabai blok itu. Nah, itu biasanya itu konsumsi untuk orang pergi naik haji ya. Jadi tinggal direndam atau apa, dia sudah dipres gitu ya, dibentuk seperti itu. Nah, itu peluang industri yang besar juga. Jadi karena ini sangat besar dan luas, mungkin kita bisa ya mungkin lingkungan kita terkecil ya. Lingkungan kita terkecil, kita bisa berbuat sesuatu. Untuk misalnya cabai tadi, kami bisa nanti kalau ada memang kelompok binaan, bisa kita ajak nanti narasumber dari BPTP Sumbar yang sudah mengolah cabai blok itu. Apalagi ya? Ya, ada tambahan sedikit Bu. Ada tambahan sedikit Bu. Bagi kalau filosofinya tamatan Politeknik Pertanian itu dia kan pendidikan vokasi. Filosofinya bukan pencari kerja, tapi betul, pembuka lapangan kerja. Nah, sekarang yang jadi masalah kalau kita perhatikan sekarang itu adalah pertama kalau dia orang pertanian pemilikan lahan yang tidak ada. Kemudian modal yang katanya tidak ada juga, susah. Nah kalau begitu bagaimana mereka bisa membuka lapangan kerja, kan tidak bisa juga. Makanya saya katakan tadi ikut campur tangan pemerintah, kenapa kok kelapa sawit bisa beratus-ratus hektar orang punya dan bisa disediakan tanah oleh pemerintah. Sementara di bidang hortikultura, ya orang yang kebun sawit itu juga pinjam modal juga Bu, kalau nggak salah saya apakah di bank, benar kita nggak tahu kan. Nah ini makanya saya bilang, ikut campur tangan pemerintah dalam memperdayakan anak-anak yang tamat politeknik ini. Ini orang-orang yang siap pakai nih Bu. Misalnya diberikan lahan dia, kemudian dimodali. Nah nanti modal itu akan dikembalikan melalui hasil-hasil yang mereka dapatkan. Nah lama-lama nanti tanah itu akan milik dia. Saya lihat di Kapas Sawit kan bisa begitu. Kenapa di rakyat kita sendiri, di tanah negerinya sendiri, dan mahasiswa kita sendiri, kita nggak bisa dapat itu. Maka itu yang saya maksud tadi campur tangan pemerintah, baik dari segi pelatihan, pengolahan hasil maupun dari segi pemasaran. Kalau kita lihat saya di Finlandia itu seluruh hasil tani itu dalam keadaan harga murah ditampung oleh pemerintah. Nanti pemerintah yang memasarkan lagi. Mungkin kita dalam bentuk koperasi lah ya. Nah, tapi apakah bisa demikian? Kalau itu tidak akan bangun pertanian kita. Itu namanya Zamrud Khatulistiwa kan. Kemudian negara subur, negara lain berebut-rebut untuk mendapatkan negara kita, tapi kita sendiri di dalam kayak ayam mati di lumbung padi, Bu. Nah ini yang sedikit memang agak distreskan. Harus ada program pemerintah ke situ. Mungkin kalau tanaman buah melalui Balibu atau Departemen Pertanian. Nah ini disediakan lahan bagi orang-orang yang tamat politeknik ini. Baru mereka bisa membuka lapangan kerja. Tapi kalau sekarang kayak mereka masih mencari pekerjaan. Nah, paling-paling dia hanya wira swasta yang tidak di bidang ilmunya. Sementara kita dituntut oleh menteri ini, Bu, harus dalam waktu 6 bulan berapa orang tamatan kita ini diterima bekerja sesuai dengan bidangnya. Nah, yang menerima kerja berarti kan masih menerima pekerjaan, masih mencari kerja dia, bukan tidak lagi hilang filosofinya membuka lapangan kerja. Nah, kalau memang tidak ada bantuan oleh pemerintah, peminjaman lahan, peminjaman modal, memang susah saya rasa. Tapi ya mohon maaf saja, saya agak sinis memandangnya, Bu. Kelapa sawit beribu hektar bisa. Modalnya juga pakai modal kita juga mungkin, bank-bank kita juga. Tapi kita kenapa nggak bisa bangun itu? Kalau itu memang bisa dilaksanakan, saya rasa dunia pertanian Indonesia ini mungkin akan bisa menguasai pertanian dunia mungkin, Bu. Sebab mereka ini sudah belajar secara budidaya, ya, secara teknologinya. Nah ini Bu, jadi
Boleh selagi-lagi saya ulang lagi bahwa tamatan daripada politeknik itu bukan pencari kerja tapi pembuka lapangan kerja. Cuman kesempatan dia tidak ada, itu saja. Demikian saja Bu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu, jadi itu ulasan kembali dari Pak Darmansyah. Mungkin bisa Ibu memberikan tanggapan sedikit. Setelah itu kata kunci yang kita minta di dalam masukan untuk kita di program studi budidaya tanaman hortikultura berupa di dalam hal pengembangan kurikulum. Mungkin pertama Ibu bisa komentari sedikit tentang apa yang disampaikan Pak Darmansyah. Setelah itu kita minta diakhiri dengan beberapa kata kunci yang perlu Ibu sampaikan dalam rangka memberikan masukan kepada kami dalam pengembangan kurikulum program studi budidaya tanaman hortikultura. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Darmansyah. Memang itu realita ya yang kita hadapi sekarang. Mengenai tanah tadi umpamanya ya, saya kira ini memang kita unik ya di Indonesia ini. Kalau di luar negeri itu pertaniannya itu wilayah ya, terwilayah luas, nggak boleh bikin rumah di sana. Tentunya kita kalau misalnya ya saya ke Belanda pernah ya, ada saudara juga yang punya di sana tinggal tuh di apartemen, sebelah menyebelahkan dinding aja itu ke atas gitu. Jadi rumah toko itu satu. Kalau kita ya ada rumah di tengah sawah, ada apa, dan itu dikuasai memang oleh pemerintah tanahnya itu. Di sini nggak boleh bikin rumah khusus pertanian, sehingga pertanian itu kalau kita lewat ya sejauh mata memandang memang nggak, pertanian semua itu menyatu semua. Nah kita memang unik, negara kita ini berbagai suku bangsa, berbagai bahasa yang adatnya berbeda-beda, apalagi kalau kita di Minangkabau ini tahu sama tahu adalah kita. Tanahnya ya tanah kaum. Tanah kalaupun pemerintah mau campur tangan, tentu balik lagi ke kaum. Memang sulit gitu. Jadi memang orang-orang yang memang punya tanah lah yang bisa membangun, karena itu sudah turun-temurun, sulit gitu. Jadi kalau kita memang mau ikut seperti yang di luar negeri itu peraturan pemerintahnya, perdanya barangkali ya. Apakah bisa nanti Pak Gubernur mengeluarkan perda? Itu sudah hubungannya dengan pemerintahan itu kalau apa. Jadi kan kita ini kan memang pertanian itu kompleks ya. Tapi dia kait-mengkait gitu, kait-mengkait. Jadi kalau masalah lahan itu juga bukan hubungannya dengan pertanian lagi, itu sudah dengan pemerintah daerah. Khusus kita mungkin bicara Sumatera Barat saja lah ya. Apakah Pak Gubernur mau mengeluarkan perda? Keluarkan aja perda. Siapa yang tanah kaumnya serahkan atau pinjamkan ke orang yang berdunia usaha untuk membuka lahan. Tentu juga akan sulit ya seperti itu. Itu memang realita yang kita hadapi gitu. Dan tidak bisa juga kita memaksakan, kecuali memang lahan-lahan yang milik pemerintah ya, pemerintah seperti sawit itu di Sumbar ya, adanya banyaknya di Damas Raya atau apa, itu kan lahannya milik hak guna dan sebagainya ya. Mungkin bisa diidentifikasi lagi itu jalurnya, mungkin bisa kita sarankan tapi itu sudah ranahnya pemerintah daerah atau negara itu. Termasuk juga lahan-lahan yang kita gunakan ini untuk kantor-kantor pemerintah ini, seperti kantor Balitbu ini ya, sekian hektar itu miliknya Departemen Keuangan, bukan milik pemerintah daerah. Departemen Keuangan yang punya. Jadi seluruh kebun-kebun yang ada di kebun-kebun percobaan di Badan Litbang Pertanian itu di Indonesia itu yang punya Departemen Keuangan gitu. Jadi
Jadi kalau ada yang memikirkan khusus, ini memang gitu kita kait-mengkait ya. Karena ini sudah terlanjur dari dulunya seperti itu. Kalau di Eropa itu dari dulu sudah tertata ya penggunaan lahannya. Memang dikuasai oleh pemerintah. Kalau kita dikuasai oleh kaum, dikuasai oleh nenek moyang. Tadi apa lagi Pak Ferdinand mengenai kata kunci ya. Kata kunci ya. Dalam Ya. mengembangkan. Saya kira itu kurikulum sudah bagus ya, apapun itu, apakah nanti berbasis bidang ilmu atau nanti ada budidaya dan sebagainya, pemasaran itu tinggal nanti teman-teman staf pengajar itu meramunya. Yang penting semua item-item itu masuk gitu, masuk. Tinggal mengkotak-kotakannya, silahkan di mana yang lebih sistematisnya, tetapi terakses semua itu, terutama info-info baru sesuai dengan perkembangan saat ini, karena memang dunia digital itu terutama ya di dunia digital, dunia semuanya lah mengarah kepada yang lebih efisien. Jadi perlu diupdate mungkin pengetahuan yang diberikan kepada mahasiswa, termasuk juga mungkin tadi kampus Merdeka itu ya, kampus Merdeka langsung melekat dengan dunia kerja itu sangat bagus sekali. Tetapi ini kan kita dalam rangka memberikan bekal yang dari kampus ya Pak ya. Kalau yang dimaksudkan ini kan bekal mereka untuk mata kuliah yang kita berikan di kampus. Kalau yang di luar itu mereka itu sudah lain lagi, barangkali itu sudah langsung berkontak dengan kita perlu juga memberikan bekal-bekal yang terkini lah dengan sentuhan-sentuhan yang baru pada para mahasiswa. Itu aja Pak Ci. Oke, terima kasih Bu Elina. Pada kesempatan kali ini mungkin sudah cukup mantap yang kita terima pada saat workshop ini, dan atas apa yang telah Bu Elina Mansah berikan, kami ucapkan terima kasih, dan marilah kita mengakhiri kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya juga mengucapkan terima kasih atas undangannya. Mohon maaf kalau ada sesuatu hal yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu, adik-adik semua yang hadir pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya. Elina. Apa nama